bagian pengadilan kuasa hukum.
puji dan mudahkan namamu. Haleluya. Amin. Masih kapan kita angkat pujian segala puji syukur. Hanya bagimu Tuhan.
memberikan kesempatan buat kami untuk datang kepada-Mu Tuhan, untuk kami sama-sama mendengarkan kebenaran firman-Mu pada saat malam hari ini. Biarlah Tuhan Engkau berfirman dengan kehidupan kami pada saat malam hari ini. Biarlah Roh Kudus-Mu yang memimpin jalannya pemberitaan firman-Mu. Engkau urapi hamba-Mu, Engkau pakai hamba-Mu, nyatakanlah isi hati-Mu Tuhan, sehingga kami boleh menerima kebenaran firman-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu sendiri yang memberikan pengertian buat seluruh kehidupan kami yang hadir pada saat ini, sehingga firman Allah itu benar-benar bisa kami pahami, bisa kami mengerti Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sambut berkat firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Salam. Selamat malam Bapak Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kembali pada saat malam hari ini, ya, kita belajar bersama-sama akan kebenaran firman Allah, yaitu dalam renungan yang keempat atau bagian yang keempat yang saya kasih tema adalah mengenal Kristus mendatangkan perubahan hidup. Mengenal Kristus mendatangkan perubahan hidup. Baik Bapak Ibu, pada saat malam hari ini kita bersyukur ya, Tuhan itu sangat baik dalam kehidupan kita. Dia masih memberikan kesempatan buat kehidupan kita untuk menikmati kasih kemurahan Tuhan. Lebih pada saat malam hari ini kita akan belajar bagaimana kehidupan sesungguhnya di dalam Tuhan sesuai tema tadi, mengenal Tuhan mendatangkan perubahan hidup sesuai dengan renungan yang keempat yang ada di buku pelajaran 1. Jadi Bapak Ibu, kita berkumpul pada saat malam hari ini. Ini adalah bentuk kedisiplinan kita mau mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Sekarang pertanyaannya adalah, sudahkah kita mengenal Tuhan? Sudahkah kita mengenal Tuhan? Sebagai orang yang percaya, mungkin kita sudah mengenal Tuhan, ya. Mungkin kita sudah semua mengenal Tuhan. Tapi yang menjadi pertanyaan yang sesungguhnya adalah, sejauh mana pengenalan itu akan Kristus? Sejauh mana pengenalan kita itu akan Kristus? Ini yang perlu kita perhatikan bersama. Mari kita lihat ayat yang ada di bukunya dalam Filipi pasal 3. Filipi pasal 3 ayat yang ke-10 sampai yang ke-11. Yang kau kehendaki
ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kemuliaannya. Ayat 11, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan di antara orang mati. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia. Artinya apa? Yang ku ingini, yang aku mau, yang ku kehendaki mengenal Dia. Ini yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaatnya di Filipi. Dia tegaskan, yang aku mau, yang aku ingini, yang aku kehendaki. Bagaimana kita mengenal Dia dalam kehidupan kita. Makanya tadi pertanyaan saya, sudahkah kita mengenal Kristus? Mungkin jawaban salah orang percaya mungkin sudah bisa jawab, sudah. Aku tahu Yesus, aku percaya Dia sudah lahir di dunia. Dia anak Yusuf dan Maria yang dikandung oleh Roh Kudus. Dialah Tuhan dan Juru Selamat. Sama satu contoh. Sudahkah Bapak Ibu mengenal Pak Yakub? Mungkin sudah. Beliau adalah mantan seorang guru, mantan kepala sekolah, seorang pengajar. Tapi pertanyaannya, sudahkah kita mengenal Dia yang sesungguhnya? Pengenalan akan Pak Yakub. Siapa dia? Yang lebih tahu adalah keluarganya, istri yang terdekat, anak, menantu. Yang lebih tahu. Siapa Pak Yakub? Siapa Pak Gembala? Begitu juga dalam kehidupan kita. Sejauh mana pengenalan kita itu akan Kristus? Ini yang perlu kita pahami bersama selaku orang-orang percaya. Makanya pada saat malam hari ini yang kita datang, saya yakin dan percaya bahwa kita mau lebih dekat lagi mengenal siapa itu Yesus. Sejauh mana pengenalan kita akan Kristus. Melewati kuasa kebangkitannya. Makanya dalam kitab Hosea, umatku binasa. Umatku binasa karena tidak mengenal aku. Ya, kita tidak mau seperti itu terjadi. Jangan sampai kita binasa gara-gara kita tidak mengenal pengenalan akan Kristus itu dalam kehidupan kita. Karena apa? Mengenal Tuhan Yesus itu adalah dalam arti kata bagaimana kita membangun hubungan dengan Tuhan. Bagaimana hubungan kita dengan Tuhan? Bagaimana keintiman kita dengan Tuhan? Ya. Ini pengenalan Dia sesungguhnya. Lewat apa? Kita bisa mengenal Allah. Bagaimana kita menjadi hubungan dengan Allah?
Contoh lewat doa kita kepada Tuhan. Lewat kita membaca Alkitab. Jadi kita tahu. Saya ingat Bapak Ibu, saya saksikan sedikit. Saya lihat di media sosial. Saya temukan memang betul ada seorang pendeta datang ke rumah jemaatnya. Di atas meja ada makanan. Dekat makanan itu ada Alkitab. Meja makanan itu ada Alkitab, ada uang. Ada uang. Jadi pendeta itu makan. Ya, makan. Tiba-tiba waktu pendeta pulang, uang itu hilang. Uang itu hilang. Akhirnya apa? Jadi antara suami dan istri yang punya rumahnya menuduh pendeta ini yang mencuri uang itu. Uang timbal langsung tidak ada dari atas meja makan. Akhirnya apa? Berapa bulan mereka tidak ke gereja. Wah, pagi pendeta ini mencuri. Jadi timbullah akhirnya mereka tidak mau ke gereja beberapa bulan. Pada suatu saat ketemulah suami istri dengan pendeta. Akhirnya apa? Kata suami istri, Bapak pendeta, kamu yang mencuri uang kami kemarin waktu kamu datang ke rumah waktu makan. Ya betul, saya yang mencuri. Betul. Tapi saya taruh di dalam Alkitab. Saya simpan di dalam Alkitab. Dia sudah dituduh-tuduh, tapi pendeta itu maksudnya baik. Kamu cari di dalam Alkitab. Pulang ketemu ada uang di dalam Alkitab. Itu artinya apa? Berarti Alkitab ini beberapa bulan tidak pernah dibuka, tidak pernah dibaca. Itu maksud pendetaannya. Sudah kasihan Bapak. Oh, jangan sampai Alkitabnya tersimpan begitu saja, tidak pernah kita buka. Ini memang membuat hati saya, ya Bapak Ibu, jangan sampai Alkitab ini tertutup ya, karena inilah kebenaran. Disinilah tempat pengenalan itu dalam kehidupan kita. Jangan sampai 2-3 bulan tidak kita buka. Karena dari mana kita tahu siapa itu Kristus, siapa itu Yesus dalam kehidupan kita? Ya kan? Kali ini pribadi aku itu sendiri. Saya juga tergugah di media sosial orang ibadah. Mungkin ini satu break Bapak Pendeta. Mungkin Alkitab memang tidak pernah dibuka, mungkin selalu melihat HP, mungkin membaca Alkitab dan HP kita tidak tahu ya. Karena sekarang ini sudah canggih ya, semua digital, jadi enak. Jadi sampai apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Inilah yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Dia menghendaki dan menginginkan kehidupan kita benar-benar mengenal Dia. Nah, bagaimana kita bisa mengenal Dia? Bagaimana kita menjalin hubungan keintiman kita dengan Tuhan? Lewat doa kita kepada Tuhan. Jadilah komunikasi
dalam kehidupan kita dengan Tuhan. Oleh sebab itu, mengenal Tuhan itu adalah membangun hubungan pribadi kita dengan Allah. Yang pertama. Yang kedua, kalau kita sudah mengenal, maka kita akan mengalami yang namanya kuasa kebangkitan. Apa yang kita rasakan dalam kehidupan kita, pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita, kuasa Tuhan terjadi dalam kehidupan kita, sudahkah kita rasakan dalam kehidupan kita? Kemudian juga Tuhan mau kehidupan kita menjadi serupa dengan Dia. Jadi ada. Artinya kalau serupa artinya apa? Kehidupan kita ini sudah tidak ada namanya lagi yang manusia lama. Hidup kita ini sudah baru semua. Kita meninggalkan manusia lama kita, kuasa daging kita. Rasul Paulus juga berkata, aku melupakan apa yang di belakangku dan mengarahkan pandanganku ke depan dan berlari-lari untuk mencapai tujuan. Karena apa? Karena panggilan surgawi. Bapak Ibu bisa baca. Lebih tidak ada 12 sampai 14 kalau tidak salah, atau 12 sampai 13. Ini hasil dari pengenalan ini. Ada sebuah hadiah. Kita melupakan apa yang di belakang kita. Jangan melihat ke belakang lagi masa lalu kita yang sudah terjadi, tapi kita arahkan pandangan mata rohani kita ke depan dan berlari-lari. Makanya Rasul Paulus memberikan isyarat kepada kita. Kita ini adalah sama seperti seorang prajurit, seorang atlet, seorang petinju. Sudah digambarkan oleh Rasul Paulus. Seorang petinju tidak mungkin asal pukul Bapak Ibu. Tapi bagaimana dia? Taktiknya dia bertinju bukan asal pukul saja. Itu juga berlari bukan asal lari. Pasti dia mengambil ancang-ancang dulu. Iya. Kalau suatu perlombaan. Jadi lewat pengalaman Kristus itu akan mengalami yang namanya pembaharuan kehidupan kita. Berubah, artinya kita mempunyai sifat atau karakter sama seperti Kristus. Inilah dampaknya, dampak dari pengalaman. Berdampak. Iya. Dan yang keempat adalah hidup kekal. Artinya apa? Orang yang mengenal Tuhan dan mengenal Yesus Kristus, dia dikatakan dalam kitab adalah hidup yang kekal. Yohanes 17 ayat 3. Itu orang yang mengenal Allah dan mengenal Yesus Kristus dikatakan di sana adalah hidup yang kekal. Ini hidup yang kekal. Jadi Bapak Ibu, dalam kita mengenal Tuhan ini,
sempurna. Adanya perubahan hidup, itu yang pertama. Adanya perubahan hidup dalam kehidupan kita. Yang kedua adalah ikut menderita bagi Tuhan. Ikut menderita karena Tuhan itu sudah menderita. Iya. Bagaimana dia menderita bagi saya dan saudara? Ini juga kita harus rasakan. Kita juga harus menderita dari segala dosa yang ada di depan kita. Karena namanya dosa tidak mengenal waktu, ruang dan waktu, kapan saja bisa terjadi. Tapi bagaimana supaya itu tidak terjadi dalam kehidupan kita? Tidak mengenal bahwa itu dosa ada, tidak mengenal waktu, tempat dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah rela mati terhadap dosa. Ini yang dialami oleh Tuhan Yesus. Dia rela mati karena saya dan saudara oleh dosa. Dia merasakan itu. Nah sekarang kita itu supaya kita juga rela mati terhadap dosa. Dalam kehidupan kita. Yang keempat adalah seperti apa yang saya sampaikan tadi, adanya dimensi kekekalan hidup dalam kehidupan kita. Dalam kehidupan kita. Hasil pengenalan tadi. Dan yang kelima adalah meninggalkan manusia lama. Hidup manusia baru. Supaya karakter Kristus juga ada dalam kehidupan kita. Menjadi serupa dengan Tuhan. Mari kita juga diminta ya Bapak Ibu ikut menderita itu bersama dengan Tuhan. Kita tahu penderitaan Tuhan luar biasa akan serius. Ada kita itu menderita juga. Untuk Filipi 1 ayat 29. Kita ikut menderita. Kita ikut menderita bersama dengan Tuhan. Kalau sudah itu terjadi dalam kehidupan kita, Bapak Ibu. Dalam ayat di buku Panduan itu kalau saya lihat 2 Timotius 1 ayat yang ke-7, bahwa Tuhan itu tidak mendatangkan roh ketakutan kepada kita, tapi roh yang membangkitkan kekuatan. Kita kuat karena ada roh Allah. Apapun penderitaan kita yang kita alami, roh Allah yang memberi kekuatan kepada kita. Kita dikuatkan, kita dimampukan menjalani suatu kehidupan apapun bentuknya. Tapi kalau roh Allah, roh Kudus sendiri dalam kehidupan kita,
kita mampu melewati itu semua dalam kehidupan kita. Karena Roh Allah, Roh Kudus itulah Roh penolong, Roh penghibur dalam kehidupan kita. Artinya apa? Hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus di dalam aku. Ini yang harus kita pahami bersama-sama, Bapak Ibu, bahwa pengenalan akan Tuhan itu sungguh-sungguh penting dalam kehidupan kita, sungguh-sungguh penting dalam kehidupan kita. Bukan kita asal kenal saja. Iya. Seperti apa yang saya sampaikan pertama tadi, mungkin kita kenal siapa itu Tuhan Yesus, siapa dia. Contoh saya dapat dari Bapak Gembala siapa, tapi sejauh mana mengenal kita akan Bapak Gembala ini? Yang lebih tahu keluarganya, istrinya, anak, menantu, yang lebih dekat dalam keluarga yang tahu akan dia, karakter dia. Sama kita mengenal Tuhan. Sejauh mana kita mengenal kita akan Tuhan? Ikatan kita ini. Ini Bapak Ibu, jangan sampai tidak ada kekuatan hanya menjadi pajangan dalam kehidupan kita. Makanya saya bilang, terkesan saya bilang, Bapak Pendeta menyimpan uang dalam Alkitab, kira mencuri, tapi itu tujuannya maksudnya tujuannya adalah baik. Itu artinya apa? Tidak ada berjalan, ini tidak pernah dibuka. Sebab itu Bapak Ibu, mari kita pergunakan waktu yang ada. Jadi saya katakan, waktu yang ada, waktu yang sisa, supaya kita ini salah satu bentuk bahwa kita itu mencari Dia, mau mengenal Dia lebih dalam lagi. Inilah bentuk kedisiplinan kita berkumpul bersama-sama hanya untuk mencari Tuhan. Kebenarannya sesungguhnya akan Dia, siapa Tuhan, siapa Yesus itu dalam kehidupan kita. Inilah kesempatan kita, Bapak Ibu. Tidak ada kesempatan lain lagi. Kalau waktunya tiba, tidak bisa kita sangkal lagi. Makanya dalam Alkitab juga, jika waktunya tidak dipersingkat, kata firman Allah, maka dari segala yang hidup tidak akan ada yang selamat. Tapi karena orang-orang melihat, maka waktu itu dipersingkat. Yang harus kita pahami bersama dalam kehidupan kita. Mungkin ini Bapak Ibu firman Allah yang bisa kita dengar pada saat malam hari ini, ya, kurang lebih 20 menit. Mudah-mudahan ini ya menjadi kekuatan bagi kita semua, agar kita ke depannya lebih sungguh-sungguh lagi mencari Tuhan. Saya yakin kita yang hadir pada saat malam hari ini adalah bukti kasih kita kepada Tuhan, karena kita mengasihi Dia, mau mencari kebenaran yang sesungguhnya dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya. Amin.